yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Uda Afdal dari UNB. Beliau sudah bergabung di ruang Zoom ini dan sepertinya sudah mulai siap-siap. Halo, Uda Afdal. Sepertinya sedang keluar dari layar. Kita tunggu sebentar ya. Apa udah disiapkan? Oke, oke, Bang. Oke, jadi ya baik teman-teman, karena dari Uda Afdalnya udah siap dan juga karena sudah lewat setengah jam, 15 menit. Nah, jadi kita langsung saja ke sesi penyampaian materi dari Uda Afdal. Kepada Uda Afdal dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya dari Ki atas sambutannya. Dan untuk malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan segala Muhammad wa ali Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini, pekan lalu kita sudah membahas juga atau setelah mulai untuk pertemuan pertama. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas terkait pengenalan bibliometrik analisis dan systematic method review. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan Uda Uni sekalian yang telah hadir pada kegiatan kelas research dan publikasi. Dan pertemuan pertama kemarin itu kita sudah membahas pengenalan terkait artikel ilmiah dan apa itu artikel ilmiah dan definisi-definisi lainnya. Dan kita juga sudah membahas terkait kenapa artikel ilmiah itu penting, kenapa kita harus meneliti, dan seberapa penting sih kontribusi kita untuk dalam hal penelitian ini. Dan untuk topik pembahasan kali ini, itu kita akan membahas uh, yang intinya itu struktur artikel ilmiah, pengenalan SLR dan bibliometric analysis, terus langkah-langkah SLR dan bibliometric analysis, terus tools apa saja yang kita butuhkan untuk SLR dan bibliometric analysis ini. Sebelumnya kita sudah membahas ini terkait jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama kemarin itu kita uh, tahu bahwa jenis-jenis artikelnya itu ada yang original research artikel, itu benar-benar kita melakukan penelitian lapangan, dan ciri-cirinya itu menghasilkan data primer yang berupa hasil eksperimen, survei atau lapangan gitu. Terus yang kedua review artikel, dan pada kesempatan ini kita akan fokus ke review artikel dan bibliometric analysis gitu. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dan pengenalan SLR dan bibliometric analysis, kita akan membahas lebih dahulu yang pekan lalu itu belum sempat terbahas juga, itu terkait struktur artikel ilmiah gitu. Mungkin dari Uni sekalian sudah tahu, sudah mengenal, dan sudah pernah juga membuat artikel ilmiah.
Namun pada kesempatan kali ini kita coba sampaikan lagi, mana tahu ada beberapa peserta yang belum pernah menulis artikel ilmiah gitu. Yang pertama itu ada judul, terus baris kepemilikan, terus abstrak atau intisari, terus yang selanjutnya itu ada kata kunci atau keywords, yang kelima itu ada pendahuluan atau introduction, terus yang selanjutnya itu ada pinjam pustaka atau literatur review gitu. Terus ada metode dan selanjutnya itu hasil pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka gitu. Yang sering diringkas atau singkat oleh orang itu IMRD gitu. Dan tinjauan pustaka dan literatur review ini ada beberapa jurnal yang meminta untuk dibuatkan, ada juga beberapa jurnal yang tidak ada gitu. Jadi tergantung dari template-nya. Jadi ada template-nya yang membuat, ada juga jurnal yang template-nya itu tidak perlu untuk menuliskan literatur review gitu. Karena literatur review ini juga sudah ada juga bagian di introduction. Jadi tergantung dari masing-masing jurnal dan itu juga sudah ada ketentuannya. Ini salah satu contohnya dari artikel yang sudah kita publikasikan di jurnal Q2, di jurnal International Journal of Information Informatik, IJIET namanya. Dan di sini seperti yang kita coba sampaikan tadi dari beberapa struktur, ada judul. Jadi judul ini seperti biasa, dan untuk tips untuk judul ini tidak usah terlalu formal kali gitu. Seperti kayak judul skripsi ataupun judul tesis atau disertasi kan kayak pengembangan media, ada juga efektivitas media gitu. Jadi yang dituliskan ke artikel nantinya itu kalau bisa bagaimana judulnya itu bisa menarik gitu. Seperti salah satu contohnya ini. Ini kan salah satu judul penelitian dari tesis saya pribadi, dan judul tesisnya itu mengenai pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality pada mata kuliah rangkaian listrik. Dan seharusnya kan kalau kita translate ke bahasa Inggris, itu kan development ataupun efektivitas gitu. Tapi ketika saya menuliskan ke artikel, itu kalau untuk development itu kan sudah banyak sekali, sudah lumrah lagi. Jadi bagaimana ketika kita menuliskan artikel itu judulnya bisa menarik para pembaca gitu. Jadi ketika saya tuliskan artikel, di artikelnya itu yang saya tulis judulnya itu seperti ini. Terus selanjutnya ada identitas penulis, author ataupun afiliasi. Yang mana di identitas ini seperti biasa kita menuliskan nama, dan kalau yang punya gelar itu nggak perlu. Jadi karena di artikel itu nggak perlu kita menuliskan gelarnya. Jadi cukup nama saja gitu. Terus ini afiliasinya, ada program studinya, asalnya, terus kalau ada beberapa jurnal yang diminta kota asal dan negara. Terus ada juga email yang diminta gitu. Ada beberapa jurnal yang untuk email ini kita diminta cuma yang sebagai corresponding. Corresponding itu yang memproses langsung di jurnal gitu. Jadi dia yang punya akun sebagai yang mendaftar, yang mensubmit hingga publish gitu. Dan dia juga yang berkomunikasi dengan jurnal editornya dan reviewernya. Terus selanjutnya itu ada abstrak. Abstrak itu berupa ringkasan singkat dari sebuah artikel
yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan yang disingkat juga, yang kebanyakan disingkat oleh orang itu IMRAT, gitu. Introduction, method, result, dan conclusion. Terus selanjutnya introduction ini berupa gambaran awal mengenai topik penelitian. Strukturnya itu latar belakang penelitian, permasalahan utama, rumusan masalah, hasil penelitian terdahulu, dan gap analysis, gitu. Jadi dalam introduction ini umumnya nggak usah terlalu panjang-panjang sekali gitu. Jadi ketika mengambil dari skripsi, tesis maupun disertasi itu nggak perlu kita masukin semuanya, tapi yang inti-inti seharinya aja gitu. Kayak latar belakang penelitian cukup satu paragraf gitu. Dan rumusan masalah cukup satu paragraf gitu. Dan selain itu kita masukin juga penelitian relevan ataupun beberapa teori yang mendukung dari topik penelitian kita ini. Terus penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan dari penelitian-penelitian orang sebelumnya itu apa sih gap analysis ataupun yang masih uh, menjadi kekurangan ataupun yang menjadi kekosongan dalam penelitian tersebut. Dari sanalah nanti kita masukin kontribusi penelitian kita. Terus kerangka berpikir dan tujuan penelitian. Jadi itu isi dari introduction. Umumnya rata-rata kalau untuk penelitian ini cukup 5 sampai 6 paragraf itu udah cukup gitu. Jadi nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang-panjang sekali. Intinya itu bagaimana poin yang kita sampaikan dalam penelitian itu tersampaikan. Terus dari sebuah artikel itu seperti yang kita bahas sebelumnya ada digital object identifier-nya dari identitas dari sebuah artikel kita. Terus ini nomor halaman. Selanjutnya ada literatur review ataupun pinjam pustaka seperti yang tadi saya bilang. Ada beberapa jurnal yang meminta uh, kita menuliskan literatur review-nya gitu. Jadi dipisahkan kalau dipisahkan dengan introduction. Kalau ada beberapa jurnal yang nggak masalah untuk digabungkan gitu ke dalam introduction. Jadi ini berupa ulasan teori, penelitian terkait, dan ulasan sumber penelitian terdahulu yang relevan. Terus yang selanjutnya untuk struktur artikel ilmiah itu ada metodologi penelitian, metode penelitian, bagaimana penelitian dilakukan, langkah-langkah penelitian. Kalau untuk struktur pembuatannya itu, yang pertama itu ada desain jenis penelitian, seperti uh, jenis penelitian apa yang kita gunakan, kayak kuantitatif kah, kualitatif kah, atau campuran gitu. Jadi kita tuliskan di awal. Terus subjek penelitiannya, berapa orang ataupun siapa yang menjadi subjek penelitian. Kayak misalkan dari penelitian yang saya buat ini, saya mau melakukan ataupun memiliki subjek penelitian itu mahasiswa, terus dosen-dosen. Dosen itu sebagai eh, memvalidasi dari instrumen, terus untuk mahasiswa itu sebagai subjek dalam mengimplementasikan ataupun media yang diimplementasikan itu media yang dibuat itu diimplementasikan ke mahasiswa. Jadi siapa subjek penelitiannya itu yang harus kita tulis juga. Ada juga beberapa jurnal yang meminta ataupun reviewer yang meminta itu dibuatkan juga dari populasi sampai sampai ke sampel gitu. Jadi bagaimana mendetailkannya kayak jumlahnya berapa, tekniknya kita lakukan bagaimana, terus eh, bagaimana dari subjek penelitian kita ini kayak jumlahnya laki-laki berapa, perempuan berapa,
Jadi kita tuliskan juga. Terus instrumen penelitian, instrumen ini berupa alat ukur yang kita gunakan dalam penelitian kita. Misalkan untuk memvalidasi kita menggunakan instrumen apa gitu. Misalkan angket, terus untuk observasi kita menggunakan instrumen wawancara kah atau angket kah gitu. Ada juga untuk instrumen, kalau untuk efektivitas mungkin kayak contohnya instrumennya eh, menggunakan butir soal itu untuk pendidikan. Kalau misalkan kalau di bidang keilmuan murni, misalkan contohnya ada alat ukur yang digunakan kayak multimeter kalau untuk mengukur tegangan, kalau di teknik elektro contohnya gitu, dan instrumen lainnya. Gitu. Terus teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bagaimana teknik kita dalam mengumpulkan data. Kayak di awal langkah kita melakukan observasi. Observasi yang kita lakukan itu bagaimana tekniknya. Apakah dengan cara menyebar angket dan bagaimana nanti kita ketika melakukan observasi itu apa aja yang kita persiapkan. Gitu. Terus uh, melakukan validasi. Jadi instrumen yang kita gunakan itu harus divalidasi juga oleh ahli gitu, ataupun orang yang expert di bidangnya. Gitu. Terus teknik analisis data ini berupa rumus-rumus yang digunakan dalam analisis data. Misalkan untuk validasi, kan teknik I can see contohnya dalam menggunakan angket itu kan kita menggunakan I can see dan uh, ada pilihan 1 sampai 5. Ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang tidak baik, sangat bagus, dan itu ada instrumennya gitu. Dan itu juga harus dicantumkan di artikel. Terus prosedur prosedur penelitian, ini tahapan-tahapan penelitian dimulai dari awal, dan prosedur penelitian ini berbeda-beda gitu, tergantung metode yang kita gunakan. Misalkan kita mengadopsi model pengembangan prosedurnya. Kayak contohnya dari artikel saya ini, saya mengambil ataupun saya menggunakan model penelitian R&D, dan R&D-nya itu menggunakan Block Angel gitu. Ada 10 tahap, ada 10 langkah dalam melakukan penelitiannya gitu. Jadi itu untuk metode. Terus yang selanjutnya ada result dan discussion. Itu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu berupa temuan yang kita temukan, dan dari temuan tersebut kita jabarkan dari metode yang kita gunakan tadi. Kan ada 10 langkah. Jadi apa-apa aja langkahnya. Jadi kalau untuk eh, model pengembangan itu kan ada beberapa jenis. Banyak modelnya. Ada Block Angel, ada 4D, ada ED. Jadi apa yang kita jabarkan di prosedur di bab ketiga ataupun di bagian metode tadi, itu kita harus masukin juga di bagian hasil gitu. Jadi dia sinkron. Itu untuk hasil. Terus untuk pembahasan itu berupa yang kita cantumkan itu bukan menginterpretasikan data yang ada pada hasil saja gitu. Tapi bagaimana kita juga melakukan membahas dan membuat sebuah statement temuan yang kita temukan itu apakah uh, berkontribusi dengan yang baik, kira-kira adakah kebaruan yang kita temukan itu, kira-kira ada nggak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi apa yang kita bahas di bab 1 terkait penelitian relevan, teori-teorinya, dan kita coba sampaikan juga di bagian pembahasan ini gitu. Kira-kira terbukti nggak dari teori-teori yang kita sampaikan? Kira-kira uh, betul nggak gitu? Jadi itu yang kita harus kita bahas di pembahasan gitu.
Dan umumnya pembahasan itu kita ya akan menyampaikan dan kita akan membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah ada perbedaan? Apakah penelitian kita, hasil penelitian kita tersebut meningkat atau tidak ada peningkatan gitu. Jadi yang dikatakan penelitian itu tidak harus berhasil gitu. Ada juga beberapa penelitian itu tidak berhasil gitu. Jadi disampaikanlah kira-kira apa yang kurang gitu, agar nantinya di uh, bagian kesimpulan itu kita bisa simpulkan bahwasanya penelitian ini tidak terlalu uh, ada peningkatan ataupun tidak ada pengaruh sama sekali gitu. Dan itu sebagai pesan dan saran juga untuk penelitian selanjutnya. Itu untuk hasil dan pembahasan. Terus di artikel ilmiah tersebut juga ada kesimpulan, itu sebuah rangkuman temuan utama dari penelitian yang kita lakukan dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Jadi intinya dari kesimpulan itu kita menjawab rumusan masalah yang kita tulis pada latar belakang. Jadi apa yang kita tulis di rumusan masalah itu juga yang kita tulis di kesimpulan. Jadi dari sebuah struktur pembahasan itu yang pertama ada rangkuman hasil akhirnya, implikasinya, keterbatasan penelitian apa aja kekurangannya kita cantumkan, terus rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi para peneliti dan orang-orang lain itu ketika membaca artikel untuk bisa menyimpulkan ataupun untuk bisa mencari gap-nya itu orang-orang akan langsung ke bagian conclusion ataupun kesimpulan gitu. Karena di bagian itu orang-orang bisa membaca kira-kira apa sih kekurangan dari penelitian ini. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari penelitian ini gitu. Jadi itu, jadi harus kita tuliskan gitu. Dan ketika kita menuliskan itu, kalau misalkan tidak ada, itu di saat proses review itu akan diminta gitu. Apa kekurangan-kekurangan pada penelitian kita ini. Jadi kekurangan-kekurangan itu tidak perlu ditutup-tutup. Gap analisis lah untuk penelitian selanjutnya gitu. Seperti itu. Terus seperti biasa ada referensi daftar pustaka. Jadi itu udah uni sekalian untuk rangka dari sebuah artikel ilmiah. Kita coba lihat contohnya. Ini dari sebuah artikel yang saya tulis juga. Ini beberapa, ini salah satu artikelnya. Jadi seperti yang kita coba sampaikan tadi, ini ada judulnya, terus ada abstraknya. Abstrak ini tadi kan terdiri dari bagaimana latar belakang singkat, itu cukup satu kalimat saja, satu atau dua kalimat. Terus ada tujuan penelitian, ini tujuannya. Jadi kita sampaikan apa tujuan kita. Terus dari tujuan tersebut kita menyampaikan metode yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan metode apa? Ini kebetulan penelitian saya terkait bibliometrik analisis. Jadi menggunakan metode bibliometrik. Terus hasilnya seperti apa? Ini hasilnya. Dan kesimpulannya bagaimana? Terus setelah itu ada kata kunci. Kata kunci ini terdapat dari abstrak. Jadi apa yang ada di abstrak itu kita tuliskan di kata kunci. Jadi yang inti-intinya saja gitu. Agar ketika kita atau peneliti lain mencari artikel di database seperti Scopus ataupun WOS, itu kan ada fitur kata kuncinya. Jadi agar terdata gitu.
kata kuncinya tersebut. Terus ini ada introduction-nya seperti yang kita bahas tadi, apa aja isinya. Terus ini kebetulan tidak ada literatur review-nya karena literatur review itu sudah ada include di bagian pendahuluan seperti ini gitu. Ini kan salah satu teori juga, kajian teori dan penelitian relevan terkait bibliometric analisis. Terus ini metode, dan ini kan sebuah rumusan masalah juga ataupun research question. Nanti kita bahas juga apa itu research question. Dan ini sebuah metodenya, tahapan-tahapan penelitian dalam bibliometric analisis. Terus ini hasil dan pembahasan. Nanti kita akan coba bahas ini juga. Terus selanjutnya tadi itu hasil, dan ada beberapa artikel juga yang hasil dan pembahasan itu digabung. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini kan digabung nih. Yang untuk hasil dan pembahasannya. Jadi digabung. Ada juga yang dipisah gitu. Yang dipisah contohnya seperti ini. Yang artikel ini kan dipisah nih. Yang hasilnya ya cuma menyampaikan hasil ataupun temuan dari penelitiannya saja. Contohnya ini dipisah hasilnya, terus pembahasannya dipisah gitu. Di pembahasan. Jadi pembahasan itu berupa argumen-argumen, temuan-temuan yang kita temukan, penemuan yang kita temukan dalam penelitian. Terus kita bandingkan dengan teori-teori yang sudah ada membahas sebelumnya, dan kita bandingkan dengan penelitian-penelitian relevan. Kira-kira ada nggak perbedaannya? Kira-kira bagaimana kita bisa menyimpulkan dari sebuah penelitian tersebut, dan dari kesimpulan tersebut apa poin-poinnya agar orang tersebut, orang pembaca itu paham dari artikel kita ini gitu. Karena yang penting sekali ya di pembahasan inilah gitu. Kita membahas semua temuan-temuan kita dan kita bandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Terus ini implication dan recommendation ataupun implikasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi ada juga beberapa artikel jurnal itu dipisah dengan ringkasan gitu. Ini batasan dari penelitian, jadi kita sampaikan gitu, batasan-batasan ini. Ini salah satu tantangan dari metode yang kita gunakan. Jadi ketika saya menuliskan artikel ini, itu reviewernya meminta seperti ini gitu. Tuliskan juga bagaimana tantangan kita dalam melakukan penelitian gitu. Jadi kita sampaikan. Terus ini conclusion, ini kesimpulan, ini referensi. Dan referensi ini kita juga diminta untuk mencantumkan doi-nya tadi. Dan ini langsung bakalan diarahkan kita ke link dari artikel yang kita kutip. Seperti ini. Jadi itu dari sebuah struktur dari artikel. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai bibliometrik dan systematic literature review. Apa sih systematic literature review ataupun yang disingkat dengan SLR dan bibliometrik? Sebelumnya kita sudah membahas juga bagaimana jenis penelitian tersebut, ada yang original, ada yang review artikel, ada yang bibliometric analysis, ada yang artikel yang short atau pendek gitu. Kalau dari definisinya sendiri, SLR itu ataupun systematic literature review itu sebuah proses yang terstruktur,
terorganisir, transparan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengevaluasi secara kritis studi-studi penelitian yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Jadi SLR ini sebuah proses ataupun sebuah metode tahapan-tahapan yang terstruktur, terorganisir, dan transparan. Jadi metode ini ada aturannya juga gitu. Jadi nggak bisa kita seenaknya juga kayak mencomot artikel-artikel orang. Terus ketika sudah mencomot kita mau kita apakan gitu. Jadi ada juga aturan-aturannya, ada tahapan-tahapannya. Terus selanjutnya terkait bibliometrik. Bibliometrik itu sebuah analisis kuantitatif. Jadi ini salah satu jenis penelitian kuantitatif dari sebuah publikasi akademik yang mencakup pengukuran seperti jumlah citasi dan tren publikasi. Jadi banyak yang bisa kita analisis dari bibliometrik ini. Ada seperti penulis yang banyak menghasilkan publikasi dalam topik penelitian, misalkan topik penelitian seputar augmented reality, virtual reality. Kira-kira siapa sih penghasil ataupun penulis yang banyak menghasilkannya gitu. Terus kayak sumber yang banyak menghasilkan topik penelitian gitu. Terus dokumen yang banyak ataupun 10 dokumen yang banyak menghasilkan citasi ataupun yang banyak dikutip oleh orang gitu. Jadi kita bibliometrik ini kita akan menghasilkan sebuah data berupa hasil dan hasil tersebut memiliki yang berupa analisis kuantitatif gitu. Terus apa sih bedanya yang seperti yang saya sampaikan tadi terkait SLR dengan yang ya traditional literature review yang kita cuma mengumpulkan saja kayak siapa penulisnya, terus tujuan penelitiannya apa, metodenya seperti apa, hasil dan kesimpulannya seperti apa. Kayak kita menulis bab 2 itu kan ada kita diminta untuk menuliskan penelitian relevan. Penelitian relevan kayak nomor satu si A, dia judulnya si A, judul penelitiannya apa, terus tujuan penelitiannya apa, metodenya seperti apa, terus hasilnya bagaimana gitu. Dan itu semuanya dikumpulkan gitu. Dideretkan 1 sampai 10, 1 sampai 15 gitu. Itu kan ya cara tradisional gitu. Terus kalau untuk SLR itu dari fitur pertanyaan penelitiannya ataupun research questionnya itu sangat spesifik gitu. Jadi sangat spesifik, terfokus, dan telah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak seenaknya saja gitu. Kalau untuk tradisional kan ya secara umum luas gitu. Kalau yang SLR itu emang spesifik. Terus metode yang digunakan itu kebanyakan menggunakan metode Prisma. Kalau yang untuk tradisional itu ya tidak terlalu subjektif dan kurang memiliki metode yang terstandarisasi. Terus untuk teknik pengumpulan datanya komprehensif dan menyeluruh. Kalau untuk yang tradisional literatur review itu yang pengumpulan datanya itu selektif dan naratif. Terus untuk reproduksibilitasnya itu lebih high, lebih tinggi karena dia ada batasan, ada berupa inklusi dan eksklusinya yang jelas gitu. Apa yang tidak termasuk, apa yang dimasukkan kayak perihal filternya seperti apa. Jadi untuk SRI itu ada tekniknya gitu. Nanti kita coba bahas. Terus yang untuk traditional literature review itu tidak tinggi dan tergantung pada interpretasi masing-masing individu gitu. Jadi tidak ada satu arah
dalam melakukan literatur review-nya. Terus jumlah penulisnya itu biasanya beberapa penulis, 2 sampai 3. Kalau yang tradisional itu kan sering satu penulis kayak menuliskan sebuah eh, skripsi, tesis maupun disertasi. Terus tools yang digunakan itu banyak sekali, banyak yang bisa kita gunakan dalam melakukan SLR ini, seperti bibliometrik, ISP, Courseware, Mendeley Reference Manager, dan lain-lain. Nanti kita coba bahas juga terkait ini, toolsnya ini. Kalau yang TLR, Traditional Literature Review itu tidak ada manajemen, tidak ada atau manajemen referensi yang dasar gitu. Itu untuk perbandingan SLR dengan TLR. Terus kenapa sih kita melakukan SLR dan bibliometric analysis ini? Yang seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, itu kita tujuan dari kita melakukan penelitian itu kan ya agar penelitian yang kita lakukan itu kita dapat menemukan masalah dari kehidupan di sekitar kita gitu. Karena penelitian itu kan bersumber dari masalah. Dan dari penelitian kita itu apa yang banyak ataupun yang masih belum diteliti oleh orang lain gitu. Ataupun yang sudah diteliti orang tapi masih terdapat beberapa kekurangan gitu. Makanya kita butuh yang namanya SLR dan bibliometrik ini. Kalau umumnya kebanyakan orang mungkin dia menggunakan SLR. Dia mengumpulkan artikel satu-satu kayak 20 artikel, 30, 40 dan dibaca satu-satu gitu. Karena teknik dari SLR itu ya kita membaca, kita mengambil satu-satu dan membacanya itu umumnya lebih spesifik itu membaca di bagian abstrak dan kesimpulan gitu. Karena dia mencari gap-nya, mencari kekurangan dari penelitiannya seperti apa, terus metodenya bagaimana gitu. Jadi dibaca satu-satu gitu. Tapi kalau bibliometrik ini itu umumnya kita bisa menggunakan tools yang dapat langsung mengarahkan dan kalau tujuan penggunaan bibliometrik ini kita ya melihat visualisasi gitu. Kayak kata kuncinya, kayak penulis yang banyak menghasilkan artikel tersebut, kayak asal negaranya, terus asal dari kampusnya gitu. Kalau dari definisi sendiri, ya SLR itu membantu dalam mensintesis pengetahuan yang uh, output yang dihasilkan itu jenis yang penelitiannya tersebut jenisnya itu kualitatif gitu. Jadi berupa statement-statement uh, yang dikumpulkan dan dapat hasilnya nanti berupa statementnya gitu. Terus kalau untuk bibliometric analysis itu lebih ke kuantitatif. Bagaimana kita memberikan ataupun melihat perkembangan riset sejauh ini seperti apa. Dan itu ada tekniknya juga nantinya gitu. Jadi dalam review artikel itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada analisis bibliometrik yang telah kita coba bahas tadi. Tujuannya untuk menyimpulkan sejumlah besar data bibliometrik untuk menunjukkan struktur intelektual dan tren penelitian yang muncul. Kapan digunakan? Ketika lingkup tinjauan luas, jadi banyak data yang akan kita kumpulkan. Dan lingkupnya itu luas. Dan data yang kita kumpulkan itu banyak, dan untuk hasilnya itu berupa kuantitatif. Sedangkan meta-analisis ini bagian dari uh, review artikel juga yang menyimpulkan hubungan empiris data-data yang kita temukan di lapangan dan bagaimana kita menggunakannya ini untuk merangkum hasil penelitian. Terus
lingkupnya itu luas, sama kayak analisis bibliometrik. Karena meta analisis ini juga bagian dari sebuah teknik, maksudnya tuh teknik dari literatur review, dan data yang dikumpulkan juga ada yang banyak dikumpulkannya dari dokumen-dokumen artikel yang dikumpulkan, referensi-referensinya itu ada juga yang sedikit gitu. Tapi yang sedikit ini memadai. Kalau meta analisis ini kayak eh, dia lebih ke hasil penelitian, kayak mengumpulkan efektivitas. Dari efektivitas itu ada juga tekniknya, kayak hasil peningkatan belajar yang menggunakan teknik effect size gitu. Jadi dikumpulkan semua artikel yang bertemakan terkait efektivitas yang menggunakan teknik effect size, yang ada hasil penelitian sebelum digunakannya ataupun diberikan intervensi, kan ada pre-test dengan hasil post-test, dan hasil tersebut dibandingkan, dan itu yang dianalisis gitu. Jadi berupa hasilnya itu kuantitatif, berupa angka-angka gitu. Dan kebanyakan tools yang digunakannya itu berupa JISP. Jadi itu ada tekniknya juga. Terus tinggal literatur sistematik ataupun SLR tadi. Itu menyimpulkan dan mensintesis temuan dari literatur yang ada gitu. Terus yang lingkupnya itu spesifik. Jadi tidak terlalu banyak juga, kayak cukup 10, 15, 20, dan hasilnya itu nanti berupa hasil kualitatif gitu. Jadi itu uh, inti dari review artikel. Jadi ada yang analisis bibliometrik, ada yang meta analisis. Kalau meta analisis ini ya lebih spesifiknya itu ya penelitian-penelitian yang dilakukan secara empiris. Empirisnya itu nggak harus kita yang melakukan langsung ke lapangan, tapi kita bisa mengumpulkan topik-topik penelitian yang dihasilkan dari hasil data empiris gitu, data primer gitu. Seperti yang tadi, data-data dari pengaruh penelitiannya, efektivitasnya. Jadi itu yang dikumpulkan dan dihasilkan nanti dari sebuah data, yang menghasilkan sebuah data kuantitatif. Gitu. Terus selanjutnya SR tadi gitu. Jadi itu kita sudah paham terkait tiga perbedaan ini, dan nanti kita coba bahas juga seperti apa dan bagaimana cara membuatnya. Gitu. Dan pada kesempatan ini kita coba menggabungkan dua uh, metode, bibliometrik dan SLR. Gitu. Kenapa kita nggak menggabungkan secara langsung yang meta analisis? Itu juga bisa kita lakukan. Tapi kalau meta analisis itu lebih spesifik gitu, lebih rinci lagi gitu. Makanya kita coba masukkan. Yang pertama itu merumuskan pertanyaan penelitian, ataupun yang sering disebut itu research question, ataupun tujuan penelitiannya. Terus yang kedua menetapkan batasan masalah. Bukan batasan masalah maksudnya. Bagaimana kita menetapkan batasan-batasan dalam melakukan dari dokumen yang kita kumpulkan tadi, itu kita tetapkan batasannya. Kayak tahunnya, kayak bahasa yang digunakan dari dokumen itu tersebut gitu. Terus rentang rentang tahunnya dan tipe-tipe dari dokumen yang kita kumpulkan. Karena di database seperti Scopus itu kan ada tipe-tipe dokumennya, kayak artikel, buku, dan sumbernya bagaimana. Itu kita harus kita tetapkan dulu batasan-batasannya. Terus yang ketiga mencari dan mempersiapkan data. Yang pertama itu bagaimana kita mencari dan mempersiapkan data itu dari pencaharian yang kita lakukan. Nanti kita coba praktekkan langsung juga. Terus memilih database-nya. Database itu banyak. Ada kalau yang umumnya kita gunakan
itu Scopus dan WOS. Kalau rata-rata orang kan ada juga menggunakan Google Scholar gitu. Tapi kalau kita fokus penelitian kita ataupun artikel kita itu publishnya di jurnal Scopus, kalau bisa ya kita dapat kita mencari artikel kita itu file-file ataupun dokumen kita tersebut kita dapatkan di Scopus juga gitu. Terus pembersihan dan pra pemrosesan data. Nanti kita coba praktekkan juga. Terus yang keempat, memilih studi berdasarkan kriteria. Misalkan kita menggunakan alur Prisma gitu. Yang pertama, identifikasi masalah, identifikasi kita bagaimana kita melakukan eh, mencari datanya. Terus yang kedua, penyaringan ataupun filter. Terus dari penyaringan ini kita juga melakukan ataupun menganalisis kelayakan dari dokumen-dokumen tersebut gitu. Dari penyaringan ini kita juga perlu yang nantinya menggunakan tools yang dapat mengfilter dokumen tersebut apakah duplikat atau tidaknya. Karena kalau kita menggunakan sumber dari Scopus, kita gabungkan dengan WOS, dikarenakan WOS itu kan Scopus itu kan juga bagian WOS, dan ketika kita masukkan dari sumber database yang berbeda, tentu kita harus melakukan penyaringan dulu, penyaringan berupa duplikat gitu, agar ketika kita memproses dari artikel yang kita akan kita analisis nanti itu uh, tidak terdapat file yang ganda gitu. Terus inklusi, bagaimana kita uh, memfixkan berapa datanya, itu bisa kita analisis juga nantinya dengan menggunakan toolsnya. Yang kelima, menganalisis, memvisualisasi dan mensintesis datanya. Ada tekniknya, ada analisis bibliometrik, ada SLR, dan mensintesis temuan ataupun menyimpulkan. Terus yang keenam, melaporkan hasil secara transparan. Gitu. Itu berupa hasil dan kesimpulan tadi. Gitu. Ini langkah-langkahnya. Nanti kita coba praktekkan juga. Ini tahapan-tahapan dari SLR yang kita gunakan pada kesempatan ini itu menggunakan metode Prisma. Tadi kita juga sebelumnya sudah kita bahas juga. Yang ini lebih spesifiknya untuk SLR, ada identifikasi seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana kita mencari file artikel yang ditemukan dari database Scopus, misalkan berapa artikelnya, terus misalkan WOS berapa juga artikel yang kita cari, itu nanti kita coba gabungkan keduanya, dan ketika kita menganalisis menggunakan tools yang kita gunakan nanti, kira-kira itu bakalan langsung terfilter filter berapa sisa dari duplikatnya gitu. Terus ini screening, kita melakukan filter bagaimana jumlah artikel yang diperiksa, bisa kita lakukan membaca dengan judul ataupun abstraknya, ataupun setelah itu jadi bisa juga dengan melakukan rentang. Kalau di database Scopus itu kan seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan screening rentang tahun, bahasa, dan tipe dokumennya. Terus ada kelayakan, bagaimana artikel yang kita akan analisis nanti, kira-kira berapa buah, berapa dokumen yang layak gitu. Terus nanti baru kita sintesis, kita analisis dokumen-dokumen tersebut, dan ketika sudah, nanti baru kita membuat sebuah kesimpulan gitu. Terus selanjutnya, ini salah satu contohnya yang menggunakan SLR. Misalkan kita mengidentifikasi
Kalau ini kan satu sumber nih. Sumbernya itu dari Scopus, misalkan terkait AI, dicarinya itu ada 330, terus di screeningnya lagi, yang mana dia berfokus pada bahasa Inggris, terus jenis artikelnya itu ataupun jenisnya itu dari artikel, jadi buku tidak masuk, terus sumbernya itu bisa juga dimasukinnya itu conference gitu. Makanya dapat datanya itu 304 dari 330, di screening, dilakukan filter, itu dapat 304 gitu. Dan dari 304 ini ada 26 yang dibuang gitu, totalnya. Terus dari 304 tadi setelah dibuang dan dilakukan analisis kelayakan, itu yang diproses itu cuma 240 gitu. Dari 240 tadi dibaca lagi gitu, ditinjau lagi gitu. Jadi untuk SLR ini emang kita itu melihat dan membaca gitu. Beda dengan tahapan dari bibliometrik analisis, kita untuk identifikasinya sama seperti yang SL tadi, untuk filternya juga sama, dan dari tahapan bibliometrik itu yang selanjutnya itu yang bedanya itu di analisis gitu. Kita menggunakan uh, post viewer dan bibliosini. Ditambah juga untuk Microsoft Excel-nya untuk visualisasi datanya. Terus baru kita simpulkan menggunakan literature review gitu. Dan kita laporkan ataupun kita menuliskan dari sebuah kesimpulan yang kita temukan. Ini tahapan contoh tahapannya, ada identifikasi, filter, analisis, dan conclusion. Ini contohnya dari tahapan bibliometrik analisis. Dan toolsnya dalam bibliometrik dan SLR ini ada yang pertama itu search and reference management, bagaimana kita mencari dan mencari referensi dan menggabungkan referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan. Terus kedua, screening dan selection itu menggunakan teknik Prisma nantinya. Terus yang ketiga, mengabstraksi data, menganalisis dan mensintesis. Yang keempat, kita menulis dan memvisualisasinya lagi. Ini beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam mengumpulkan dan mencari data. Ada Google Scholar, ada Publish or Perish, ada Scopus, ada WOS, dan untuk mengumpulkan artikel-artikel tadi kita menggunakan Mendeley, EndNote, dan Zotero. Terus ini screening dan selection, ini untuk yang Prisma. Jadi Prisma itu kepanjangannya itu Preferred Report Item for Systematic Review and Meta-Analysis gitu. Jadi sudah digabungkan SLR dan meta-analysis. Itu sebuah kerangka kerja standar yang digunakan untuk memastikan transparansi dan reproduktivitas dalam tinjauan sistematis. Kerangka kerja ini menyediakan diagram alir yang untuk mendokumentasikan proses penyaringan dan seleksi dengan jelas. Kita coba untuk melihatnya. Jadi dari Prisma itu sudah ada langkah-langkah dan petunjuk bagaimana cara kita membuat ataupun menggunakan metode Prisma ini gitu. Jadi ini kita harus mengidentifikasi dulu gitu. Kayak misalkan judulnya. Jadi mereka itu ya orang yang membuat ini sudah membuat ketentuan bagaimana cara bagaimana langkah membuat judulnya, bagaimana aturannya. Dari sebuah artikel tersebut terdapat judul, terus abstraknya bagaimana, ini introduction-nya. Jadi ini
ketika kita menggunakan metode Prisma ini, kita harus berpedoman pada uh, Prisma checklist ini gitu. Jadi ada 27 ini. 27 ini ya udah memang satu struktur dari sebuah artikel yang uh, yang mana ketika kita menuliskan artikel menggunakan metode Prisma, kita harus menggunakan Prisma checklist ini. Terus ini programnya ataupun langkah-langkah dalam melakukan penelitiannya. Jadi seperti yang tadi ada identifikasi, screeningnya bagaimana, terus inclusionnya bagaimana. Ini nih tahapan-tahapannya. Jadi ini sudah dibuatkan, sudah ada websitenya juga. Bagaimana kita aturan-aturan ketika menggunakan Prisma ini. Terus ini tadi yang Prisma checklist, yang ini yang ada yang 12, yang tadi kan yang 27. Jadi totalnya itu ada 39. Kalau yang untuk abstraknya ini yang untuk abstraknya. Jadi ini khusus untuk abstrak. Kalau yang 12. Yang 27 tadi yang ada di file Word tadi. Jadi ini proses screening dan selection. Jadi dari langkah identifikasi, terus penyaringan, terus analisis kelayakan dan inklusi. Dari Prisma ini ada terdapat dua juga. Jadi dari beberapa peneliti sebelumnya itu ada teknik yang pertama itu mengidentifikasi berapa banyak dokumen yang ditemukan dalam pencarian database, terus penyaringan, uji kelayakan, inklusi, ataupun tiga langkah ini. Jadi bagaimana identifikasi sama sebelumnya, yang digabungkan itu penyaringan dan kelayakan. Itu digabungkan menjadi satu langkah gitu. Jadi tiga langkah jadinya dalam proses screening dan selection gitu. Ini seperti yang kita lihat tadi di website terkait Prisma Program. Terus langkah ketiga kita mengekstraksi data, menganalisis dan sintesis. Ekstraksi data itu proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi penting dari berbagai sumber ataupun studi untuk dianalisis. Analisis data itu sebuah proses bagaimana kita memeriksa, membersihkan, mengubah, memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna gitu. Jadi uh, ketika data yang sudah kita kumpulkan tadi itu ya tidak cuma tabel-tabelnya itu saja yang kita tuliskan gitu. Tapi bagaimana kita menvisualisasikan data tersebut agar lebih menarik gitu. Agar lebih ketika orang membaca artikel kita itu dari informasi yang kita berikan itu orang tersebut bisa paham dan uh, ya paham gitu dari tulisan yang kita tulis gitu. Terus mensintesis data itu proses penggabungan menyusun berbagai informasi yang mana dari konteks penelitian SLR ini sintesis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan gitu, ataupun membuat generalisasi berdasarkan hasil yang diperoleh dari berbagai studi. Jadi sebuah kesimpulan lah nantinya dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Ini tools yang kita gunakan nantinya dalam melakukan penelitian SLR dan bibliometrik. Ada Microsoft Excel. Nanti kita menganalisis dan memvisualisasi datanya. Terus RStudio, desktop, ada Hostiware, dan bibliometrik. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya, saya harap dari Udau ini sudah mendownloadnya. Ini sudah ada video tutorialnya juga. Jadi nanti ketika
pertemuan yang kedua ini selesai, nanti saya kirimkan filenya. Jadi silakan Udauni mendownloadnya di masing-masing eh, komputer atau laptopnya agar pertemuan selanjutnya kita bisa menggunakannya gitu. Jadi pada kelas ini kita nggak bakalan ya mengajarkan detail bagaimana cara menginstalnya gitu. Jadi untuk mempermudah, mempercepat juga biar kegiatan kita ini bisa untuk selanjutnya kita sudah proses menuliskan artikelnya lagi dan bagaimana tekniknya itu lebih cepat lagi gitu. Jadi nanti setelah pertemuan yang kedua ini silakan Udauni untuk menginstalnya gitu. Kalau Excel itu rata-rata sudah ada di komputer dan laptopnya masing-masing. Kalau untuk RStudio yang sudah pernah membuat ataupun menganalisis data menggunakan RStudio itu sudah bisa juga karena RStudio ini selain kita menganalisis untuk bisa kita menggunakan bibliometrik ini kita perlu menginstal RStudio gitu. Nanti silakan dilihat juga gimana tutorial menginstal bibliometriknya. Jadi yang kita gunakan untuk bibliometrik nanti analisisnya nanti ada dua ini, ada host viewer, ada bibliometrik gitu, ataupun bibliosini dalam metodenya itu. Ini sama gunanya, akan tetapi kalau yang lebih tren sekarang digunakan, yang banyak dipakai, itu bibliometrik ini, ataupun bibliosini ini gitu. Karena dari fitur-fiturnya banyak, fitur-fiturnya ya banyak lah, khususnya untuk visualisasi data. Kalau untuk Flash Viewer ini terbatas, tidak sebanyak bibliometrik ini. Ini toolsnya. Terus yang keempat, langkahnya itu menulis dan memvisualisasikan. Yang kita gunakan DeepL nanti untuk translator sebagai translator dari tulisan yang kita hasilkan. Karena nanti target kita kan di jurnal-jurnal yang bereputasi seperti Sinta 2, Sinta 1 maupun Scopus. Jadi kita perlu mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Jadi kita nggak menggunakan Google Translate. Kalau yang untuk ke arah penulisan bahasa ilmiahnya itu lebih baik di DeepL ini gitu. Terus yang kedua ada Grammarly. Jadi Grammarly ini, maksudnya ini Grammarly ya, untuk perbaikan grammarnya. Kadang pernah juga pengalaman saya di awal itu dikarenakan saya menggunakan DeepL untuk bahasanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu belum terlalu baik juga grammarnya gitu. Makanya ketika di awal itu ditolak dan disuruh untuk perbaikin lagi bahasanya, tata bahasa menggunakan uh, jasa proofreading namanya. Jadi jasa proofreading itu sama aja dengan perbaikan grammarnya, karena berbeda antara bahasa bahasa Inggris yang secara umum dengan bahasa Inggris yang ditulis secara akademik. Terus selanjutnya itu ada Microsoft Excel untuk pengolahan data dan visualisasi data. Terus ini nanti kita gunakan juga software AI untuk mempercepat kita dalam visualisasi data gitu. Kalau yang sering saya gunakan itu ChatGPT. Kalau untuk pertemuan selanjutnya kita coba akan juga nanti bagaimana cara cepatnya gitu. Jadi saya ada dua versi, membuat artikel yang tanpa menggunakan software AI. Jadi emang membaca dan menginterpretasikan data emang betul-betul uh, pribadi saya baca sendiri. Terus ada juga artikel yang baru-baru ini itu menggunakan AI gitu agar mempercepat kita dalam menganalisis data. Jadi perkembangan zaman sekarang itu yang dulunya saya membuat artikel pertama
itu terkait bibliometrik itu kurang lebih 1 bulan gitu, mempelajari teknik analisis bibliometrik itu seperti apa, gitu, membuat gitu, dan emang membaca sesuatu gitu, dan menganalisis dan interpretasi datanya juga gitu. Dibandingkan dengan ketika AI ini sudah muncul, kalau tahun 2022 itu kan belum seberapa. Tahun 2023, 2024 itu sudah banyak perkembangannya gitu. Ketika saya menggunakan AI, itu ya cukup kayak 1 minggu, 2 minggu bisa selesai gitu. Makanya untuk pertemuan selanjutnya kita juga nanti optimalisasi ini dan kita perdayakan AI ini, bagaimana kita mempercepat artikel kita juga, pemrosesan artikel kita juga. Jadi jangan kita anggap AI ini sebagai ancaman, tapi bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Kerjaan yang sebelumnya saya 1 bulan bisa menjadi 2 minggu gitu. Karena dalam aturan jurnal pun itu tidak ada permasalahan gitu sampai saat ini gitu. Akan tetapi ada beberapa jurnal yang kita harus menuliskan gitu. Karena kita harus jujur di dalam sebuah artikel ilmiah tadi. Dituliskan tools AI, apa aja yang kita gunakan gitu. Grammarly ini kan salah satu AI, bagian AI juga nih. Karena dia mengecek grammar dari sebuah tulisan kita. Jadi itu untuk materi yang kita kenalkan terlebih dahulu, untuk bagi Uda-Uni sekalian. Jadi kita sejauh ini sudah paham, sudah tahu lah kan, dan kita coba praktekkan. Tadi kita untuk langkah-langkah SLR tadi yang pertama, kita coba praktekkan. Kita, nah ini yang saya bilang tadi, artikel yang saya hasilkan 1 bulan lamanya. Kenapa tahun 2024 baru publish? Dari tahun 2022 proses pembuatannya, dan emang sangat detail dan belum ada menggunakan AI satu sama S sekalipun. Ini visualisasi datanya. Ini saya menggunakan Force Viewer. Ini hasilnya gitu. Kalau untuk Force Viewer hasilnya itu yang bulat-bulat seperti ini. Jadi kita menggunakan ini untuk mencari gap sama penelitian sebelumnya juga. Ini yang terbaru. Ini bibliometrik analisis. Kalau ini menggunakan yang ini, maaf, yang ya ini. Yang ini menggunakan bibliometrik. Jadi ini bedanya. Ini kata kunci sama kayak yang ini. Ini kan kata kunci. Jadi di sini kita bisa melihat gap. Ini kan rentang tahunnya semakin kuning itu semakin terbaru kata kuncinya gitu. Di sinilah kita bisa memetakan. Kalau topik penelitian saya ini kan terkait virtuality pada pendidikan kejuruan. Sudah sejauh mana gitu. Ini kan sudah ada dibuat media untuk anak autis, ada juga untuk sebagai uh, job interview gitu. Ini bidang vocational training gitu. Jadi kata kunci adalah untuk menjadi kesempatan peluang bagi kita, apa sih topik penelitian yang belum banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, ini visualisasinya. Jadi udah lengkap semuanya. Kalau yang ini menggunakan bibliometrik ataupun bibliosini. Nah, ini saya bilang tadi, yang mana kita uh, menuliskan ini generatif AI ini. Jadi kita harus jujur gitu. Kita menggunakan apa, dan itulah salah satu ketentuan ataupun uh, permintaan dari jurnalnya. Gitu.
Terus kita coba, tadi kita untuk database-database-nya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita fokuskan ke Scopus dan WOS untuk pengambilan database-nya. WOS of Science. Cara kita langkah pertama, kita kan di awal tadi untuk proses pertamanya itu bagaimana kita mengidentifikasi, mengumpulkan artikel. Sama kayak sebelumnya, ini untuk analisis bibliometrik, kita mengidentifikasi, kita mencari kata kuncinya. Dan bisa kita lakukan dengan masuk langsung ke database Scopusnya atau WOS-nya. Ini bagi yang belum pernah, ini tampilan dari dari Scopus. Jadi untuk masuk kita bisa melihat artikelnya, itu kita harus berlangganan dulu gitu. Kalau untuk yang tidak berlangganan itu tidak bisa kita akses Scopusnya. Kebetulan dari Mata Garuda itu sudah membeli akunnya juga, jadi nanti kita bisa gunakanlah masing-masingnya. Jadi untuk PR minggu depan itu silakan kita gunakan mencari mengumpulkan data. Minggu depan kita mencoba menggunakan tools yang kita download tadi. Nah, ini kalau untuk yang tidak langganan itu nggak bakalan muncul seperti ini. Gitu. Cobalah dari udah uni sekalian praktekkan langsung, buka Scopusnya. Kira-kira ada nggak tampilan seperti ini? Gitu. Jadi dari udah uni sekalian bisa langsung juga ke website Scopusnya. Kalau yang langganan bakalan bisa seperti ini. Kalau tidak langganan itu nggak bisa. Oke, langkah pertama kita bisa, ini salah satu fiturnya juga, ada dokumen penulis, tapi kita gunakan yang ini. Kalau kita tekniknya itu, kalau untuk artikel abstrak dan keyword tadi, ini kata kuncinya saja kita perlu, karena nanti bakalan langsung uh, dihasilkannya dari topik penelitian yang akan kita cari gitu. Kalau yang ini lebih spesifik lagi gitu. Misalkan contohnya ini, kalau yang ini dia bakalan menghitung artikel ataupun kata kunci yang kita masukkan di sini. Misalkan augmented reality. Oh ya, guna dari kutipan ini itu gunanya agar kata kunci yang kita tulis ini itu langsung spesifik katanya itu augmented reality gitu. Nanti kita coba praktekkan. Misalkan ini ya, kira-kira sejauh mana penelitian augmented reality ini yang sudah publish di Scopus? Kita coba lihat berapa hasilnya. Itu sudah 61.929.000 dokumen. Sudah banyak ternyata gitu. Karena kita kata kuncinya ini itu langsung terhitung di judulnya, di abstraknya, di kata kuncinya gitu. Jadi tidak hanya di judulnya saja terkait augmented reality, yang judul-judul tidak ada augmented reality-nya, akan tetapi di abstraknya ada, itu bakalan terhitung gitu di 61.929 ini. Gitu. Coba kita tanpa kita yang cara spesifiknya gitu. Jadi khusus di bagian judulnya saja kita coba cari. Gitu. Jadi dari udah ini sekalian nanti bisa juga dicobakan kalau misalkan kita topik penelitian kita itu sedikit, kita masukin yang banyak ini gitu. Kata kuncinya nanti dimasukin juga dan abstraknya juga gitu. Nah,
cuma 24.000 gitu. Jadi itu dikembalikan lagi. Dan rata-rata saya menggunakan yang spesifik ini agar dari data yang kita analisis nanti itu bisa lebih bagus gitu. Bisa lebih baik lagi gitu. Karena kita spesifik gitu. Tapi kalau misalkan dari kata kunci yang kita cari itu cuma sedikit, cuma 10, 20, kalau untuk artikel atau judulnya itu kita bisa gunakan yang ini saja. Jadi bisa kita masing-masing pencarian kita cari tersebut bisa menggunakan yang 3 ini langsung, bisa menggunakan yang spesifik artikelnya saja gitu. Selain itu bisa kita tambahkan juga di bagian ini tadi kan ada add search file gitu. Ini ada and or and not, maksudnya itu ketika kita mencari kata kunci di bagian kata kuncinya itu ada kalimat yang spesifik menggabungkan antara augmented reality misalkan dengan di bidang saya itu vocational education. Pendidikan kejuruan ataupun di bagian higher education gitu. Itu bisa. Jadi ini lebih spesifik dan bakalan sedikit artikel yang dihasilkan gitu. Ini prosesnya. Ini untuk OS. Kita coba yang Scopus ini aja dulu. Kalau yang untuk OR itu atau. Jadi yang akan dianalisis nanti antara augmented reality atau vocational education. Kalau yang untuk penggunaan OR itu kita bisa gunakan singkatan dari augmented reality ini. Misalkan singkatannya itu AR gitu. Jadi bisa kita tuliskan nanti di bagian N-nya ini gitu. Ini masih proses. Kita tunggu sebentar. Sembari kita tunggu, kita coba cek. Ini bagian tampilan dari WOS. Ini kalau untuk di bagian ini untuk loginnya kita coba login. Kebetulan yang ini bentar. Coba cari yang di Scopus tadi dulu. Cuma 113 dokumen gitu. Ini yang spesifik. Jadi menggabungkan kata kunci augmented reality dengan vocational education. Apalagi kalau kita cuma spesifik lagi menggunakan artikel titelnya aja gitu. Ini bakalan sedikit. Jadi kalau misalkan dari Udemy kayak melakukan SLR tadi, itu nggak masalah gitu. Kita menggunakan cara ini agar kita bisa spesifik dalam melakukan analisis gitu. Kalau kita menganalisis menggunakan bibliometrik, itu kalau bisa standarnya yang kita analisis itu 100 lah minimal gitu. Agar dari visualisasi data kita itu lebih baik lagi gitu. Lebih bagus lagi gitu. Ini kita coba login dulu. Ini untuk yang tadi. Jadi cuma 26 kalau yang spesifik gitu. Kalau cara ini kita bisa nantinya kalau menggunakan teknik analisis SR tadi gitu. Contohnya ini. Nah, ini tadi yang tidak ada kutip. Ini kan ada kutip nih. Kita bandingkan yang tidak ada kutip, itu langsung dia bakalan terpisah gitu.
Dia bakalan lebih banyak lagi. Ini. Karena dia mencari data kata kunci augmented dan reality gitu. Bahkan lebih banyak lagi. Ini kalau kita tidak gabungkan. Terus selanjutnya itu bisa kita seperti yang tadi. Itu kan ada teknik yang kedua. Kalau yang teknik SLR itu kan kita filter. Terus dari yang kita filter tersebut, kita bisa memfilternya itu rentang tahun. Kita bisa melihat tahunnya ini. Misalkan kalau kita menganalisis ini, kita analisis itu 10 atau 5 tahun. Kalau 5 tahun misalkan 2021 sampai 2025. Terus kita ini subjeknya bisa kita lihat, terus dokumen tipenya, tipe dokumennya. Kalau saya itu conference dan artikel ini, kalau untuk book chapter ini kita nggak kita masukin. Terus yang perlu lagi itu di bagian bahasa ini. Karena banyak bahasa juga di sini. Ada yang Cina, itu artikelnya ya, yang bahasanya. Jadi kita fokus aja Inggris, Inggris gitu. Terus kita lakukan uh, filter dari jumlah artikel tadi itu dibatasi lagi gitu, 574. Kalau kita spesifikin lagi kayak yang tadi di bidang saya, itu 84. Dan untuk di Scopus ini sebenarnya juga sudah ada analisisnya. Ini bagian analisisnya. Nanti bakalan langsung kelihatan eh, yang saya sebutkan tadi, siapa penulisnya, afiliasinya di mana saja gitu. Terus asal negara yang menuliskan sumber artikel ini di mana saja. Ini tuh IP-nya, kan tadi kita filter artikel dan conference, ini subjek areanya. Nah, ini eh, dari sumber dana ataupun sponsornya. Jadi di sini sudah ada semua gitu. Tapi ini kan kalau ini nggak bisa di-download. Kalau kita mendapatkan di sini, palingan kita screenshot gitu. Kalau untuk di Scopus ini. Dan caranya lagi, kalau kita sudah mendapatkan ini, itu kita langsung export di sini. Kalau dalam analisis menggunakan Force Viewer, itu kita membutuhkan data CSV dan RIS ini. Antara duanya lah. Dalam bentuk RIS bisa, dan yang harus kita centang itu nanti bagian ini abstrak, dan funding ini nggak perlu. Nah, ini information lainnya. Nanti kita ekspor gitu. Kalau untuk WOS, bentar saya coba cari akunnya dulu. Karena kebetulan akun yang saya pribadi itu sudah habis langganannya. Tapi kita ada dipinjamkan akun juga dari Mata Garuda. Kita coba pakai akunnya. Ini kita coba bagian dulu. Sembari itu mungkin eh, kita serahkan ke moderator lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan seputar ini bisa. Sembari kita coba akses WOS-nya pada udah Ricky. Baik, makasih udah Abdal atas materi yang barusan disampaikan. Untuk sementara ini kita coba untuk membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand atau langsung saja diaktifkan mikrofonnya. Silakan teman-teman.
Atau tadi belum chat ini dari Bang Riko ya. Ini hanya balik lagi ke masalah eh, apa namanya yang tentang penulis udah Afdal. Jadi Oh ya, sebenarnya ada nggak aturan tentang maksimal penulis di dalam artikel itu? Seberapa banyak sih maksimal misalnya kalau misalnya ada aturan semacam itu? Terus ada nggak misalnya perbedaan antara penulis pertama, kedua, ketiga itu eh, apa namanya keuntungan atau yang terakhir itu dirugikan kah atau gimana gitu? Dan yang satu lagi ini tentang kalau penulisnya itu misalnya seorang peneliti independen itu gimana? Dia tidak mewakili instansi apapun karena bukan lagi mahasiswa atau dosen. Nah, mungkin hal-hal seputar itu udah Afdal bisa dijelaskan lebih detail mungkin. tes, 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 tes. Kedengaran? Baik. Terdengar, udah. Tes, tes. Ya, terdengar. Halo, tes, tes. Kedengaran dari ini? Terdengar udah. Tes, tes. Udah terdengar. Tes. Halo, tes. Halo, cek. Cek. Kedengaran dari ini? Apa suara? Udah kedengaran dari ini? Tadi pertanyaannya udah ini nggak? Terdengar nggak tadi? Udah. Oke, siap. Silakan udah. Oke. Oke, pertanyaan tadi aturan banyak penulis. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau untuk banyak penulis itu, kalau dari ada beberapa jurnal yang membatasi kayak yang di IJIM dan IJIET yang dari pengalamannya. Ini itu dibatasi 5, dibatasi 5 penulis gitu. Ada juga kalau yang di Elsevier ataupun Science Direct itu yang saya temukan ada sampai 10 gitu. Ada juga yang kalau misalkan cuma satu penulis saja itu juga boleh. Tapi kalau untuk pembayarannya itu bisa lebih mahal lagi gitu. Contohnya di sini yang punyanya Indonesia ini, salah satu jurnal di Indonesia, IJEX ini, itu penulis ini. Kalau dia sendiri sebagai penulis pertama, itu lebih
banyak bayar APC-nya gitu, ataupun bayar untuk publikasinya gitu. Kalau dia kolaborasi itu cuma 255 ini dolar gitu. Kalau yang sendiri 510. Jadi kalau batasannya itu sejauh yang saya ketahui itu tergantung beberapa jurnal. Ada yang jurnalnya dibatasi 5 sampai 6 penulis. Ada juga kalau yang desain direct ini di Elsevier ini banyak nih. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rata-rata 10 sih kalau yang di Elsevier ini gitu. Ada juga yang kalau di IGM ini terbatas 5 sampai 6 orang. Jadi itu tidak ada itu tergantung jurnal. Jadi ada ketentuan masing-masingnya. Ada 5 sampai 6 penulis, ada juga yang sampai 10 gitu. Dan bedanya antara penulis 1 sampai yang terakhir, kalau dari kita sendiri melihatnya pasti bisa langsung menyimpulkan gitu. Yang paling banyak kontribusi pasti yang penulis pertama gitu. Atau enggak yang jadi correspondingnya gitu. Makanya kalau dalam nilai KUM ataupun untuk kenaikan pangkat para dosen, itu nilai yang tertinggi itu penulis pertama gitu. Yang kedua itu sebagai corresponding author-nya gitu. Corresponding author itu ya yang akunnya itu terdaftar di jurnalnya, yang menjadi bagaimana yang dari orang corresponding itu dari awal submit, proses komunikasi dengan jurnal editor sampai publish gitu. Jadi beda-beda. Kalau untuk di Scopus itu ada juga, kalau kita bisa melihat dari pembagiannya itu tidak hanya nama pertama sama nama kedua atau corresponding, tapi ada juga yang spesifik dilihatnya itu dari nama terakhir gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Tapi kalau umumnya itu nama pertama dan nama kedua itu yang kalau dilihat yang paling gitu. Kalau yang nama selanjutnya itu palingan ada juga yang dimasukin. Kayak kalau misalkan kolaborasi bersama-sama itu juga. Tapi kalau untuk poin tertinggi ya itu nama pertama gitu, atau enggak corresponding kalau dalam hal kalau penilaian ya, kalau untuk di dunia akademik khususnya di dosen. Terus yang selanjutnya kalau yang tanpa memasukin instansi itu ada juga. Nggak harus spesifik instansinya itu kampus, nggak harus gitu. Ada juga mungkin dia instansinya itu di pemerintahan, itu bisa juga gitu. Tapi kalau bisa ya instansinya itu jelas gitu. Dimanapun dia berada ataupun lagi pekerjaannya seperti apa, dicantumin gitu. Dan kenapa kebanyakan kampus ditulis, itu tujuannya agar kampus tersebut mendapatkan nilai juga. Karena semakin banyak ditulis kampus, karena kan itu juga berpengaruh. Kayak contohnya tadi, di analisis ini kan ada asal kampus gitu. Jadi dari asal kampus itu bakalan kelihatan poin-poinnya tadi gitu. Itu. Ini kan afiliasi ini. Dan semakin banyak itu kan semakin besar juga poin nilainya gitu. Jadi ada penilaian khusus juga kalau untuk artikel ilmiah ini, kalau untuk instansi khususnya kampus gitu. Ini kan hospital, ini kan ada juga nih. Ini kan nggak kampus nih. Jadi itu, jadi tidak harus kita menuliskan asal kampus, bisa juga instansi sekarang kita tuliskan. Jadi tidak ada ketentuan yang lebih spesifik. Terus ini ada pertanyaan follow up nih, ya. udah dari Bang Riko. Kalau misal 5 penulis bisa dibagi
bagi 5 biaya APC-nya. Nah, ya boleh. Kalau dia kolaborasi kerjasama dengan sama-sama itu bisa gitu. Jadi Tapi kalau misalnya bagi rata ini kan berarti yang nomor 1 ya lebih penulis banyak lagi. pertama lebih diuntungkan gitu. Iya, Berarti harus ada kesepakatan dulu ya, ada iya kesepakatan mungkin mungkin lebih ke ininya ya, siapa yang akan lebih banyak kerjakan. eh, bekerjanya nanti gitu ya, yang akan ditaruh nomor 1 ya. Iya, kadang kan Terus ada satu lagi, apakah semua penulis harus sama satu jurusan atau boleh satu rumpun ilmu atau bebas? tergantung topik Terkait penelitian, latar belakang pendidikan masing-masing penulisnya itu gimana udah? terkait topik penelitiannya saja gitu. Misalkan dia memiliki topik penelitian terkait virtual reality ini gitu. Jadi spesifiknya mungkin tidak terlalu spesifik. Jadi tidak harus semuanya tuh satu jurusan. Boleh beda rumpun ilmu, tapi kalau bisa yang mengarah ke bidangnya saja gitu. Kadang kan ada juga beberapa orang yang ya dia ikut namanya di beberapa artikel, tapi nggak sesuai bidang. Apalagi kalau dalam akademik, kalau di dosen itu kan bakalan kelihatan gitu. Dilihatnya uh, Google Scholar-nya contohnya, dari Google Scholar itu kan bakalan kelihatan dari artikel judul artikelnya sesuai nggak sama dia gitu. Dan rumpunnya itu kan dari masing-masing topik penelitian itu kan juga ya tidak spesifik juga. Kalau virtual reality-nya kan contohnya itu kan bisa di bidang apapun. Kayak contohnya di elektro ada juga penggunaannya gitu. Kalau spesifiknya kan nih di bidang ilmu komputer nih, gitu, informatika gitu. Jadi intinya tuh tidak harus uh, satu jurusan. Kalau bisa ya berbeda rumpun ilmu itu sangat diperbolehkan gitu. Asalkan spesifik ataupun sesuai dari bidangnya masing-masing gitu. Seperti itu, udah Riki. Oke, dah. Berarti patokannya di topik penelitian ya. Iya, Nah, ini kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang sudah raise hand, ini Fahma atau Kak Fahma. Boleh di mikrofonnya Kak Fahma, silakan langsung ditanyakan kepada Uda Afdal. Oke, terima kasih udah izin bertanya, udah Afdal. Jadi tadi kan banyak membahas tentang bibliometric analysis ya, udah. Jadi juga dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, sebelum itu saya sudah pernah untuk melakukan analisis bibliometrik ini. Dan waktu itu saya apa ya, sampaikan juga pada saat conference gitu ya. Conference nasional. Kemudian dapat masukan gitu ketika conference disampaikan bahwa sepertinya nih bibliometric analisisnya itu terlalu dangkal gitu ya. Terlalu dangkal. Kemarin itu saya masukinnya yang eh apa aja ya? Apa namanya yang eh dari title, abstract dan lain-lain itu yang apa namanya itu? Pokoknya yang tema-tema gitu ya. Terus habis itu ke author. Siapa author yang paling dominan, terus apa negara yang paling dominan gitu ya. Nah, terus disampaikan sama sarannya itu waktu di conference tuh kayak gitu. Jadi terlalu dangkal. Jadi kalau misalnya mau kira-kira kalau misalnya kita mau menulis untuk artikel Scopus kayak misalnya Q1 gitu ya. Nah, mungkin ada tipsnya, misal kita mau bikin juga gitu ya. Nah, gimana artikel bibliometrik ini yang tidak dangkal gitu, sampai mana batasan kita, karena kan sebenarnya kalau kita pakai Fast Viewer tuh kayak banyak ya, ada co-author ini, terus ada misalnya apalagi ya, pokoknya banyak tuh, ada 5. Terus dari 5 itu juga ada cabang-cabangnya, mau negaranya kah, atau mau orangnya kah, atau mau instansinya kah, gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya mungkin menjual gitu ya dari eh, tulisan kita kalau misalnya kita mau masukin ke jurnal Q1.
Kemudian juga kalau misalnya saya lihat, kayaknya analisis bibliometrik ini kalau misalnya kita jadikan bahan dari artikel kita kayak 2 sampai 3 tahun lalu itu kayak masih apa ya, atau 2 sampai 5 tahun yang lalu tuh kayak masih baru gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah banyak sekali, misalnya kita mau nyari bibliometrik ini, ternyata udah ada orang. Bibliometrik tentang ini juga udah banyak orang gitu ya. Nah, kira-kira kalau tahun-tahun sekarang trennya gimana ya? Apakah kita harus kebaruan apa lagi nih di bibliometrik yang kita kerjakan kayak gitu? Itu sih. Makasih udah. Assalamualaikum. Salam. Baik, sebelumnya atas pertanyaannya tadi. Oke, kalau dari pengalaman yang saya lakukan juga, ini salah satu juga artikel saya tadi yang ya kalau untuk umumnya betul yang disampaikan tadi, kalau kita cuma melihat dari siapa penulisnya, terus negaranya bagaimana, asalnya di mana, atau asal dari penulisnya itu banyaknya di mana saja gitu. Itu emang rata-rata tidak terlalu banyak dari jurnal yang menginginkan dari artikel tersebut. Tapi kalau dari konteksnya, kalau misalkan ingin kita dalamkan lagi, bisa kita gunakan dari fitur bibliosini. Makanya kalau kita hanya menggunakan, mohon maaf sebelumnya, dari Uni tadi menggunakan Force Viewer atau bibliometrik, bibliosini fiturnya. Di Force Viewer tuh kan ada bibliometrik kan? Gitu udah. Nah, maksudnya tuh software yang digunakan Force Oh, Viewer. softwarenya pakai Force Viewer. Nah, kalau Force Viewer emang terbatas gitu. Dan kalau kita gunakan itu ya tidak terlalu banyak hal yang kita dapatkan gitu. Makanya ketika kita gunakan bibliometrik atau kita gabungkan, itu kita bisa menganalisis seperti ini salah satu contohnya. Ini artikel, ini baru, ini sebelumnya, ini masih proses, dan kita bisa menganalisis selain kata kunci. Kalau di Force Viewer itu kata kunci bisa dianalisis, tapi kalau yang untuk tema dan riset tren itu tidak gitu. Misalkan di sini, ini kan frekuensi dari kata kunci yang lagi tren ataupun yang banyak, dan satu lagi yang tidak ada itu di Force Viewer itu ini nih, thematic map ini. Kalau secara spesifiknya saya jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau untuk thematic maps ini dia terdapat 4 kuadran pembagian. Ada yang basic, ada juga yang emerging, ada nice themes, sama motor themes. Dari pembagian ini, yang paling ataupun yang lagi hangat ataupun yang masih banyak diteliti orang dan masih tren juga, itu di bagian motor theme ini gitu. Karena perkembangan dan pergerakannya masih banyak diteliti orang. Makanya yang ini kalau untuk dilihat di artikel, banyak beberapa artikel yang memasukkan bagian ini gitu, agar dia bisa menganalisis langsung gitu. Karena pusatnya di sini, contohnya ini kan saya bidangnya itu topik penelitian yang saya ambil itu kan di blended learning dan vocational education gitu. Dan di bagian ini itu masih banyak diteliti orang dan masih dirisetkan orang sejauh ini gitu. Dan ini nggak ada di Force Viewer gitu. Ini contohnya. Jadi kalau untuk kedepannya bagusnya kita kombinasikan penggunaan Force Viewer dengan bibliosini ini gitu, agar kita bisa menganalisis hal-hal yang tidak kita temukan pada fitur di di Force Viewer gitu.
Dan false ini tidak ada juga ini. Ini bagian bagaimana hubungan langsung baik itu penulis maupun dari sumbernya. Jadi intinya itu kalau untuk mau mengembangkan yang sebelumnya itu bisa juga nanti kita kombinasikan antara mengkombinasikan FOSS dengan bibliometrik ataupun bibliosini gitu. Terus hal yang harus dibahas juga seperti yang ini, bagaimana kita bisa menuliskan implementasi ataupun ini implikasi, maksudnya implikasi dari artikel kita, dan kita juga bisa mendiskusikan bagaimana batasan-batasan yang kita temukan gitu. Dan dari bibliometrik ini kita juga bisa nantinya mengkelompok-kelompokkan gitu. Maksudnya di sini contohnya ini yang ini. Kalau ini kan bisa dikelompokkan juga. Kayak temuannya ini masih kata kunci juga. Jadi bagaimana kita menuliskan implikasi, terus batasan dan prospek untuk di masa yang akan datang. Dan kita gabungkan dengan bibliosini tadi. Kita melihat tematiknya, tematik penelitian itu kayak arah penelitian yang akan berkembang untuk masa depan bagaimana gitu. Atau enggak nanti kita bisa menspesifikkan lagi dengan mencari ataupun menganalisis menggunakan metode sistematik literatur review gitu. Jadi tidak hanya menghasilkan sebuah data kuantitatif, tapi kita juga bisa menghasilkan data kualitatif gitu. Seperti itu, Uni. Jadi untuk kedepannya kalau yang kemarin mungkin bisa dikembangkan lagi dengan memasukkan data ataupun memasukkan untuk menggunakan bibliosini nantinya, menggunakan RStudio gitu, memasukkan tematik map ini gitu. Dan ini kata kunci yang tren. Terus bagaimana kita bisa melihat ataupun menganalisis bibliometrik dan SLR tadi agar kita nggak sama dengan penelitian sebelumnya, ya harus kita cari dulu. Kayak misalkan di Google Scholar gitu, kita searching gitu. Sama nggak topik penelitian kita ini? Dan sebenarnya nggak masalah juga, maupun sama pun topiknya, tapi bisa kita bedakan dengan metodenya, terus apa aja yang dianalisis. Jadi harus kita lihat dulu artikelnya gitu. Ataupun di bagian abstrak bisa kita lihat juga kira-kira mereka sudah membahas apa saja. Bisa kita lihat di ini reset question ini, di RQ ini nanti gitu. Jadi apa yang belum dibahas itu yang kita coba bahas nanti di konten kita gitu. Dan misalkan mereka itu masih menggunakan satu database misalkan, sedangkan kita menggunakan 2 database, itu kan juga bisa kita jadikan perbedaan novelty dengan yang punya orang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan orang itu cuma mendapatkan dari database Scopus saja, kita tambahkan dengan database WOS gitu. Kita bandingkan dan kita analisis nanti. Ataupun kita dapat database dari yang lain, kayak dari Spinger atau dari IEEE gitu. Kalau yang untuk teknik gitu, bisa kita gabungkan. Nanti itu salah satu perbedaan kita dengan penelitian, walaupun topiknya sama gitu. Kalau terkait AR ini kan sudah banyak juga gitu. Tapi bagaimana kita melihat gap-nya itu dari metode, terus database yang digunakan apa saja, sumber-sumbernya gitu. Seperti itu sih kalau
kita menganalisis untuk kedepannya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada satu lagi pertanyaan, udah dari Kak Maura atau Uni Maura. Pertanyaannya, apakah SLR ini cenderung lebih mudah diterbitkan daripada artikel empiris? Atau justru lebih ketat proses reviewnya? Pertanyaan yang bagus juga dari ya pertanyaannya. Kalau yang rata-rata jurnal itu lebih dominannya itu mencari artikel-artikel yang diperoleh dari data empiris atau langsung gitu. Dan kalau untuk SLR dan bibliometrik ini, itu ada juga beberapa artikel ataupun jurnal. Kalau untuk kan ada juga beberapa jurnal yang spesifik dan kita bisa melihat di bagian skop penelitiannya dulu gitu. Misalkan kita melihat jurnal, itu bisa kita lihat skopnya seperti apa dan ada nggak larangannya gitu. Ada pernah saya melakukan submit juga di IJIED ini. Ya IJIED jurnal ini. Itu tahun lalu itu masih bisa menerima artikel-artikel terkait review artikel gitu. Terkait bibliometrik, terkait SLR gitu. Akan tetapi di awal tahun kemarin ketika saya coba submit di sini itu nggak menerima lagi mereka ternyata. Mereka itu menerima artikel-artikel yang diperoleh datanya itu dari data empiris yang langsung gitu. Makanya kalau untuk rekomendasi untuk ada juga jurnal yang bisa spesifik itu yang di sini social science ini atau enggak di advance itu nanti saya coba kirimkan nanti beberapa linknya. Itu bisa kita lihat di sini. Itu mereka itu ada juga tidak permasalahkan kalau artikel-artikelnya itu diperoleh dari kumpulan artikel-artikel review gitu. Jadi ini dia menerima data secara empirik dan juga bisa menerima dari literatur review gitu. Jadi kita di awal kalau mau submit artikel kita di jurnal itu kita lihat dulu skopnya gitu. Bisa nggak nerima gitu. Dan kalau seperti pertanyaan tadi, kalau rata-rata jurnal ya data empiris sih kebanyakan. Tapi kalau kebanyakan ada juga dari beberapa jurnal, kenapa dia memperbolehkan? Karena kan ada beberapa statement dan temuan-temuan itu yang bisa disimpulkan, yang bisa dijadikan kutipan. Dan ada juga beberapa literatur review, kenapa dia melakukan literatur review, kan dia mengkelompokkan dari referensi-referensi sebelumnya, dan itu bisa dijadikan kutipan buat di artikel ataupun ya di artikelnya gitu, yang membuktikan bahwasanya sudah dirangkum dari sebuah artikel, dan itu pun bisa menjadi keuntungan juga bagi pihak jurnal karena banyak yang mensitasi gitu. Karena dari beberapa statement hasil, apalagi yang ada gabungan dengan SLR dengan bibliometrik, gabungan antara jenis data kuantitatif dengan jenis data kualitatif gitu. Itu sudah include semuanya gitu. Seperti itu Uni. Ya udah pertanyaannya. Jawabannya maksudnya. Oke, terima kasih. Bagaimana Uni Maura? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Uni Maura. Yang mau bertanya dari teman-teman? Atau mungkin karena sudah hampir
Mungkin sebagai penutup yang mau disampaikan sebelum kita tutup Zoom malam ini. Silakan udah. Ya, mungkin kalau kita lebih spesifik lagi, lebih banyak lagi yang bisa ataupun yang harus kita bahas gitu. Karena ya untuk membahas kulit-kulitnya saja sudah menghabiskan waktu, karena banyak yang harus dipelajari gitu. Jadi ini baru gambaran kecil gitu. Belum nanti menggambarkan bagaimana tekniknya kita memproses dan menganalisisnya, mengenali beberapa fitur dari softwarenya. Makanya kalau bisa ya kita coba tugasnya untuk minggu depan dari masing-masing kita, Udi itu sudah mendownload semuanya dari tools yang kita sarankan tadi. Terus kalau bisa juga sudah memahami lah untuk gambarannya. Karena nanti kita juga akan membahas ya terkait tadi pertanyaan tadi kan ada juga apa aja sih yang perlu kita masukin. Karena nggak semuanya yang harus kita masukin gitu. Karena kalau semuanya kita masukin di Scopus itu sudah ada juga fiturnya analisis gitu. Itu juga bisa dilihat gitu. Kayak tadi kan di sini kan bisa dilihat juga kayak penulis yang banyak siapa, dokumennya seperti apa gitu, tentang tahunnya bagaimana. Ini kan banyak sumber afiliasinya di mana saja gitu. Kalau ini aja di Scopus sudah bisa menghasilkan gitu. Bisa dilihat gitu. Tapi kayak yang tadi yang tematik bagian yang ini tren penelitiannya bagaimana, perkembangan sejauh ini gitu dari tematik. Inilah kita bisa lihatnya gitu dari tematik ini, keyword tematik ini gitu. Terus dari kata kunci ini bisa kita kelompokkan juga. Dan dari hal tersebut kita juga mendapatkan bagaimana penelitian-penelitian orang-orang yang banyak disitasi dan itu bisa kita bahas, kita kelompokkan gitu. Kita kombinasikan gitu. Jadi itu kalau untuk arah ke depannya bagaimana kita menghasilkan dari publikasi ini agar informasi yang kita berikan kepada orang lain itu bisa dipahami dan ya mendapatkan hasil sesuai dari pencarian-pencarian yang dicari oleh para pembaca gitu. Itu sih kalau untuk ke depan pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lebih dominan ke praktek dan ada juga sedikit-sedikit juga untuk hal yang harus diketahui terkait bibliometrik nantinya gitu. Itu sih udah Ricky. Oke, siap. Terima kasih Afdal atas materi yang telah disampaikan. Sejak hampir 2 jam ini kita mengadakan Zoom. Yang telah hadir dan masih bertahan sampai hampir jam 10:30 ini. Seperti tadi, jangan lupa pada teman-teman untuk menginstal dan mendownload dan menginstal aplikasi-aplikasi yang akan digunakan di pertemuan selanjutnya, dan juga kalau bisa sudah ada ancang-ancang tentang penelitian apa yang akan dilakukan. Nah, saya selaku mewakili Mata Garuda Sumbar, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pertemuan malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Riko.